Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amora dengan NIM 2130304052 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan dan dosen pengampunya Ibu Sri Huayuni. Baik, di sini nantinya saya akan menampilkan video bagaimana cara memasuki perpustakaan sampai nantinya keluar perpustakaan. Yang kedua, yaitu nantinya akan disampaikan biografi atau riwayat hidup penulis dan dari buku yang diambil tadi. Terakhir akan disampaikan secara ringkas tentang isi buku yang diambil di dalam perpustakaan. Jadi, selamat menyaksikan. Melangkahkan kaki ke dalam perpustakaan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam perpustakaan. Mengisi biodata daftar pengunjung. Memasukkan barang ke dalam loker. Mencari buku sesuai yang telah disediakan. Mencari tempat duduk yang nyaman. Melihat suasana di perpustakaan. Selanjutnya yaitu mengembalikan buku ke tempatnya kembali. Mengambil tas di dalam loker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Salsabila Amora akan memperkenalkan salah satu buku di perpustakaan Tanah Datar, di mana judul bukunya yaitu Antologi Keperpustakaan Indonesia, di mana dikarang oleh Agung Seto dan kemudian dieditori oleh Joko Santoso. Selanjutnya kita bisa lihat di riwayat hidup penulis ini. Kita lihat pada halaman belakang. Ini kita bisa lihat bahwasanya riwayat hidup dari penulis ini bahwasanya ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 2 Februari 1948. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di kota yang sama, melanjutkan pendidikannya di kota Yogyakarta, belajar di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, mendapatkan Bachelor of Science atau BSc bidang fisika pada tahun 1973. Saat itu juga ia bekerja sebagai asisten laboratorium fisika dasar FIFA di UGM pada tahun 1970 sampai 1973. Di sini ia menjelaskan bahwasanya ia mulai bekerja pada Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional atau PDIN sejak 1 Agustus 1973 sebagai staf Pusat Perpustakaan PDIN dengan awal tugas dalam bidang klasifikasi atau katalogisasi. Pada tahun 1977 sampai 1978 dipercaya sebagai Kepala Urusan Servis Pembaca di PDIN, menyelesaikan Study Master of Library Studies atau MLS di University of Hawaii, Graduate School of Library Studies, di mana pada UNISA pada tahun 1978 sampai 1979. Selanjutnya ia kembali lagi ke Indonesia, ditugaskan sebagai Kepala Urusan Servis Teknis PDIN pada tahun 1979 sampai 1980. Pada tahun 1980 ini ia ditugaskan menjadi Kepala Pusat Perpustakaan
PDIN sampai tahun 1987. Seiring dengan reorganisasi PDIN menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, pada tahun 1987 mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Bidang Sarana Teknis PDI sampai Maret 1990. Sejak April 1990 memimpin PDII sampai Agustus 2001. Pada waktu itu memimpin program komputerisasi di PDIN berhasil memasang sistem komputer PDIN pada tahun 1983. Aktif dalam kerjasama sejenis dengan berbagai perpustakaan dan pusat informasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam mengembangkan Semar sebagai pendahulu Indomart. Sejak tahun 1986 ikut serta memulai program IPTEX.net sebagai rintisan aplikasi internet di Indonesia. Dengan sendirinya juga membangun kemampuan jaringan internet dan internet di PDII LIPI pada tahun 1996. Selanjutnya yang di belakang ini kita bisa lihat dengan bantuan dana dari Yayasan pada tahun 1988 merintis pengembangan kemampuan pelestarian bahasa pustaka dan arsip. Dalam hal ini lembaga yang terkait yaitu Arsip Nasional, Arsip Pustaka, Perpustakaan Nasional, dan Pusat Pembinaan Perpustakaan PDII, LPI, dan Direktorat Permuseuman. Pada tahun 1980 kerjasama PDII, LIPI dengan kantor Menteri Pemuda Peranan Wanita merintis pengembangan Pusat Informasi Wanita dan Pembangunan atau PIWP. Pada tahun 1990 merintis program keanekaragaman hayati atau biodiversity ADLIPI, menjadi konsultan UNAID untuk perpustakaan PKMUI pada tahun 1989 dan konsultan Bank Dunia untuk sistem perpustakaan berdasarkan PU. Di bidang pendidikannya sebagai pustakawan, karena ia mengajar mata kuliah pustakawan ilmu perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk program S1 pada tahun 1981 sampai 1991. Juga mengajar pada program pasca sarjana universitas pada bidang studi ilmu informasi perpustakaan dan arsip pada tahun 1992 sampai 1996. Pada 2003 sampai 2004 juga mengajarkan pada program S2 ilmu perpustakaan pada Fakultas Komunikasi Universitas Pajajaran. Banyak ini hanya diundang kedua lembaga tersebut apabila diperlukan, khususnya untuk membimbing menguji tesis atau memberikan kuliah umum. Sebagai pustakawan dan karena tugas terkait melakukan perjalanan dinas ke berbagai negara seperti Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Taiwan, Korea, Jepang, Mongolia, Belanda, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Peru, Estonia, menulis dan menyampaikan berbagai makalah pada berbagai seminar, lokakarya, atau penemuan ilmiah lainnya di Indonesia atau negara lainnya. Selanjutnya, sekarang ia tetap bekerja di PDI atau LIPI dalam jabatannya fungsional pustakawan, melakukan studi mandiri serta mendokumentasikan pengalaman, pengetahuan, pemikiran tentang dokumentasi, informasi, dan perpustakaannya. Jika diperlukan, dengan senang hati ia membagikan pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari buku ini sendiri, di mana kita bisa lihat pada daftar pustaka atau daftar isi. Di sini ia menjelaskan bahwasannya pada bagian 1 ada antara segmen dan padaan, selanjutnya membangun dan mendayagunaan pustakawan, menatap fajar milenium ketiga, laboratorium pengolahan informasi perpustakaan, plus sandal serta perpustakaan atau WP, format baru IP, mengapa tidak? Selanjutnya, mengapa kita belum bisa? Selanjutnya, menyiapkan hidup baru, surat terbuka pada tahun 2002, bersama membangun kemampuan pustakawan. Selanjutnya, analogi warung Tegal. Selanjutnya, pemilihan pustakawan
teladan kritik untuk Perpustakaan Nasional RI. Selanjutnya Jambore Perpustakaan. Selanjutnya bisa dilihat di sini yaitu Renungan Kemerdekaan. Pada bagian 2 yaitu Kajian Perpustakaan Indonesia, di mana di sini dijelaskan bahwasannya isinya yaitu pengolahan atau pengembangan sumber daya manusia di perpustakaan, berkaca sebelum keluar rumah atau refleksi diri sebagai seorang pustakawan. Selanjutnya kita balikkan buku, yaitu kita bisa lihat selanjutnya sikap pustakawan menghadapi banjir informasi, kearifan, kesiapan pustakawan menghadapi milenium baru, tantangan bagi kepustakaan pada era multimedia, penelusuran kepustakaan dalam proses penelitian, selanjutnya pelayanan prima dan kerjasama perpustakaan, selanjutnya peran perpustakaan di abad elektronik antara inti dan perpustakaan. Di nomor 23 selanjutnya perpustakaan umum di masa depan, standarisasi bidang dokumentasi dan informasi. Selanjutnya tentang idealisme perpustakaan Indonesia. Selanjutnya pelaksanaan penilaian pustaka secara profesional antara perpustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya dokumentasi dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya mekanisme kerja pustakawan yang nomor 30 ini, mekanisme kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional pustakawan. Selanjutnya yaitu pengembangan koleksi dan sistem jaringan kepustakaan media, refleksi pengembangan perpustakaan Indonesia, seperempat abad perpustakaan nasional Republik Indonesia menatap perannya di masa depan. Selanjutnya yaitu mencari akar-akar pustakawan dan masih banyak yang lain. Di sini kita banyak banget melihat materi di dalam buku ini. Buku ini sangat menarik tentang membahas tentang perpustakaan ini sendiri. Hanya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thanks for watching.